is that you want me, but I said I would want myself. The reason that I'll put you to hell. Just know me, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Francisca Indira Sari dan saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Bengkulu dengan NIM 0503800057. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang solusi inovatif dan strategi implementasi pelayanan publik guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Mohon izin Ibu Tutor, Ibu Iin Piani, Esos MSI. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul Solusi Inovatif dan Strategi Implementasi Pelayanan Publik dengan studi kasus keterlambatan dan kerumitan kepengurusan dokumen kependudukan di wilayah Bengkulu Tengah. Latar belakang permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Bengkulu Tengah khususnya dalam pengurusan KTP elektronik masih ditandai proses yang lambat dan rumit. Masyarakat menghadapi antrian panjang, kekurangan belangko, serta verifikasi data yang memakan waktu di Dinas Dukcapil. Menurut laporan Bengkulu Express 2025, warga di Kecamatan Karangtinggi dan Pondok Kelapa bahkan harus menunggu lebih dari 2 minggu untuk pencetakan ulang KTP elektronik karena keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pelayanan. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya akses masyarakat terhadap layanan lain seperti BPJS, bantuan sosial, dan perbankan, serta menimbulkan pemborosan waktu dan biaya yang akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi. Rumusan masalah. Bagaimana solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi keterlambatan dan kerumitan pengurusan KTP elektronik di Kabupaten Bengkulu Tengah, serta strategi implementasinya. Tujuan penulisan, yang pertama, menawarkan ide solusi inovatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan KTP elektronik. Yang kedua, menguraikan strategi implementasi yang melibatkan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, menjelaskan penerapan teori pelayanan publik dalam inovasi tersebut. Landasan teori. Teori yang digunakan untuk mendukung solusi inovatif antara lain yang pertama yaitu News Public Service atau NPS, di mana pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Yang kedua yaitu Total Quality Management, berfokus pada peningkatan mutu dan kepuasan warga. Yang ketiga yaitu e-government, berintegrasi teknologi untuk efisiensi dan transparansi. Dan yang terakhir yaitu Citizen Cluster atau piagam pelanggan, standar pelayanan hak masyarakat. Solusi inovatif. Solusi yang ditawarkan mengacu pada teori News Public Service yang menekankan prinsip serving not steering, di mana pemerintah harus berperan sebagai pelayan masyarakat dengan mengutamakan partisipasi publik, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Inovasi yang pertama yaitu Sistem Pelayanan Digital Dukcapil Smart Service. DSS adalah sistem digital berbasis web dan aplikasi mobile yang menyediakan pendaftaran dan notifikasi status dokumen secara online. Yang kedua yaitu antrian berbasis kode QR dan dashboard stok belangko. Yang terakhir yaitu kanal pengaduan dan servis kepuasan online. Terdapat pula solusi inovasi pendukung seperti layanan keliling Dukcapil on the Move untuk wilayah pelosok. Strategi implementasi. Pada tahapan implementasi, terdapat yang pertama yaitu perencanaan dan koordinasi lintas instansi. Yang kedua, pengembangan aplikasi DSS oleh Diskominfo. Yang ketiga, pelatihan pegawai Dukcapil. Yang keempat, uji coba di 2 kecamatan. Kelima, yaitu evaluasi dan peluncuran penuh. Pihak yang terlibat. Dinas Dukcapil sebagai pelaksana utama, Dinas Kominfo sebagai pengembang sistem digital, pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan dan pendukung anggaran, Kemendagri sebagai pengawas data kependudukan nasional, masyarakat sebagai pengguna dan pengawas pelayanan. Pembahasan. Dukcapil Smart Service meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengurangi beban administrasi manual, dan mempercepat verifikasi data, serta wujud nyata transformasi digital di sektor pelayanan publik daerah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Dukcapil Smart Service menjawab keterlambatan dan kerumitan pelayanan KTP elektronik berdasarkan teori NPS, TQM, dan e-government. Saran, memperluas DSS hingga desa dan kelurahan, evaluasi tiap semester, kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kanal komunikasi 2 arah. Nah, demikianlah video tugas yang dapat saya tampilkan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.